Di dalam ilmu syariat, ilmu derajat, kata beliau, surga itu boleh kita minta, tidak ada masalah. Itu bukan sesuatu yang diharamkan atau tercela. Nabi pun berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi ridho dulu baru jannah, surga. Ya. Cuma di dalam ilmu tasawuf, peringkat rohani yang paling tinggi, kita beribadah itu ibadah saja, hanya mengharap ridho Allah. Apabila kita sudah dapat ridho Allah, surga akan kita temui. Jangankan surga akhirat, surga dunia pun ketemu. Jadi surga itu Pak sebenarnya di dunia, ada di alam barzah, ada di alam akhirat. Surga itu banyak. Isi surga itu kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Dan surga yang paling tinggi seperti penjelasan Pak Syekh adalah surga orang tasawuf, orang tarekat ketika dia bersama Allah. Itulah surga paling tinggi. Bukan surga dalam bentuk bersama makhluk. Ada makan makanan, ada minuman, ada perempuan, ada bidadari. Itu surga juga Pak. Tidak kita pungkiri. Tapi itu lebih cenderung kepada surga yang lebih rendah. Nah, makan enak pun surga, tapi surganya lebih ke fisik. Surga tertinggi itu surga rohani. Ya. Nikah punya istri juga enak surga, tapi sebenarnya di Bali itu ada surga yang lebih tinggi. Itu tadi bersama Allah itu. Nah, maka di dalam dunia tasawuf spiritual itu yang dicari itu surga bersama Allah tadi gitu, ma'rifat itu. Nah, disitulah nanti kalau kita kaji mendalam, ini saya merenung, mengkaji mendalam Pak. Ya, makanya saya pernah tanya kepada salah satu masyaikh saya kan, mursyid, guru saya kan banyak ini. Saya tanya, Tuan, kalau menurut Tuan apa beda surga orang tarikat, orang yang beribadah karena Allah dengan orang yang beribadah pingin surga? Beda. Bedanya di mana? Kalau orang beribadah pingin surga dapat surga, maka Allah kasihkan dia surga. Ini seperti masjid ini ruangannya, misalnya penuh dengan kenikmatan. Dia senang karena dia pingin surga. Innamal a'malu binniyat. Dia dapat dikasih Allah surga. Tapi dia tidak boleh keluar dari ruangan ini, tidak bebas. Karena yang dia inginkan ada ini, surga ini tadi. Dalam bahasa hadis lain, dia tidak diizinkan ketemu Allah kecuali seminggu sekali hari Jumat. Nah, itu di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, kitab surga Ibnu Qayyim. Ya. Biladil Afrah itu, perjalanan ruh menuju surga. Itu dikasih Allah. Tapi surganya orang yang beribadah semata-mata ingin ridha Allah, itu surganya bersama Allah. Setiap saat dia bisa bertemu Allah dan ruhaninya bebas. Keluar masuk surga kemana-mana dia bebasin Allah Ta'ala. Mau yang mana? Dia surganya tidak di dalam ruangan, tidak di dalam surga itu. Gitu. Dia bebas kemanapun, mau masuk ke dalam surga, mau keluar. Dia bersama Allah, dia terus menerus kemanapun. Nah, setelah saya selidiki dalilnya ada Pak, kuat. Baca nanti di kitab Ruh Ibnu Qayyim. Salah satu dalil yang kuat adalah kata Ibnu Qayyim, perkataan Salman Al-Farisi, ruh orang beriman itu berada di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia suka. Siapa Salman Al-Farisi? Mursyid tarekat Naqsabandi, mursyid tarekat Alawiyah, Imam Ali. Dia ngambil ilmu dari Imam Ali dan Abu Bakar. Nah, itulah dia yang ngomong seperti itu. Imam Malik mengatakan, aku mendapat riwayat berita bahwa ruh orang beriman itu berada di barzah, di kuburnya, dan bebas kemanapun dia pergi. Maka ruh para nabi, para wali bebas. Apa dalil sahih yang lain pendukung? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Isra lihat ruh Nabi Musa di atas kuburnya sholat. Ketika Mi'raj, Nabi Musa ketemu lagi di langit. Bebas nggak? Ketika Isra lihat ruh Nabi Musa sholat di atas kuburnya, sampai ke Masjid Aqsa, Nabi Musa jadi makmum lagi berimam, Nabi menjadi imam sholatnya bersama para nabi, naik Mi'raj lagi, ketemu lagi di langit. Betapa bebasnya ruh Nabi Musa itu. Tap di atas kuburnya sholat, tap sholat bersama Nabi di Masjid Aqsa, tap Mi'raj, ketemu lagi di langit. Itulah ruh para nabi, para wali, biar Bapak tahu. Telitilah itu. Saya teliti, dalilnya kuat semua. Hadis-hadis sahih yang saya sampaikan itu.
dan asar sahabat. Itulah sorga yang dialami orang yang ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Tapi kalau sorga orang yang menginginkan pahala, ya namanya pahala dikasih Allah juga lah. Sebenarnya Allah agak ini juga. Ibarat anak kita tadi lah. Ya nggak apa-apa lah, kucucikan katanya. Kayak ada buru-buru. Tapi balen dong 50 katanya. Separuh harga, separuh harga Pak. Namanya minta Pak. Ya minta balas namanya Pak. Makanya kalau bahasanya berhitung kita, berhitung amal itu, boleh, nggak ada masalah. Tapi makomnya saja yang lebih rendah, gitu Pak Haji ya. Jangan kita harapkan, nggak boleh, karena Allah juga dan Rasulnya melakukan itu. Karena manusia bertingkat-tingkat, ya. Nah, itu yang setelah saya teliti itulah jawabannya. Dan menurut saya pemahaman guru mursyid saya itu berasal dari Allah. Nah, karena dia mohon petunjuk, itu jawaban dia. Dia nggak hafal hadisnya. Saya yang meneliti pemahamannya benar nggak? Saya teliti, ternyata benar. Ada hadis sahih Nabi Musa, ada lagi pendapat Salman Al-Farisi, ada pendapat Imam Malik, sama pendapat Ibnu Abdil Bar. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan inilah pendapat yang paling sahih. Wah, sampai begitu dia mengatakan bahwa ruh orang beriman itu bebas. Tidak dipenjara, dan kebebasan itu adalah bahagian dari surga. Oh gitu Pak. Oke. Kitab beliau yang lain, fana yang benar itu adalah fana kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu fana yang benar. Ya. Artinya ketika kita taat, kita fana. Hanya Allah saja tujuan kita. Ketika kita menjauhi larangannya kan kita fana, mengikuti maunya Allah. Jadi antara ketaatan, fana dan ridho itu menyatu. Ya. Ketaatan, fana dan ridho. Maka doa Nabi itu, Allahumma ja'alni min auliyaika wa ahli ta'atika. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu dan ahli taat. Jadi kekasih Allah dan ahli taat. Jangan ngaku-ngaku kekasih Allah tapi nggak taat, nggak sholat. Nggak benar itu Pak. Itu bukan fana yang diinginkan Allah itu. Itu fananya nggak benar. Ya. Fana yang benar itu fana dalam melaksanakan perintah Allah tadi. Itu yang disebutkan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani. Hati-hati juga belajar seperti ini. Yang intinya jangan sampai bertentangan dengan syariat pokok. Jangan meninggalkan syariat pokok. Kalau meninggalkan syariat pokok, saya nggak tanggung jawab. Itu bukan tarekat yang saya pahami ya. Bukan tarekat yang diajarkan guru-guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.